Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi teman-teman analis.co.id dan subscriber analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal analisa saham Telkom 2020 atau saham Telkom 2020 atau review saham TLKM. Buat teman-teman yang cari prospek saham TLKM atau TLKM 2020, nah kita akan lihat bagaimana sih harga wajar saham Telkom ini. Jadi untuk itu sebelum kita mulai, teman-teman silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng di sampingnya. Dan buat teman-teman yang mau belajar saham lewat artikel, kunjungi analis.co.id, atau yang mau kursus, klik analis.co.id/belajar saham. Oke teman-teman, kita langsung saja. Kita sudah punya datanya di sini. Oke, di sini adalah data kuartal 3 dari saham Telkom. Jadi buat teman-teman yang cari prospek saham TLKM 2020, nah kita bahas sekarang. Nah, kalau kita mulai dulu dari total penjualannya seperti apa, total sales. Nah, ini kalau kita lihat, ini secara kuartal 3 ya. Perusahaan Telkom ini dari tahun ke tahun itu terus naik. Ini salah satu perusahaan yang cocok untuk investasi sebenarnya. Tapi untuk investasi jangka panjang kita harus lihat lagi analisis lainnya. Hanya saja yang perlu teman-teman ketahui bahwa banyak yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu saham yang kalau dibeli itu tidak perlu analisis yang mendalam. Lihat saja kinerjanya sama valuasinya cukup. Makanya pada kesempatan kali ini kita hanya lihat valuasi dan dan kinerjanya. Karena secara ini dari total penjualan saja tahun ke tahun ini naik terus. Termasuk perusahaan yang cukup aman dibeli tanpa harus analisis sebenarnya. Ini saham-saham termasuk saham blue chip juga. Kemudian dari laba bersih juga naik dibanding tahun sebelumnya. Jadi secara analisis growth ini masuk teman-teman, karena dari tahun 2018 dia cuma 14 triliun lebih, sekarang 16,4 triliun. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu 11, 14, 17 cenderung tidak terlalu meningkat dibanding dengan 2017. Tapi secara jangka panjang, kalau kita lihat secara keseluruhan ini naik teman-teman. Nah, kita lihat langsung dari PBV-nya. Nah, dengan PBV hanya 3,1 dan price to earning ratio hanya 14,1, dengan harga 3.110, maka kalau kita bandingkan dengan PBV di beberapa tahun sebelumnya, ini ada diskon teman-teman, tapi tidak sebesar diskon dari perusahaan-perusahaan konstruksi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi teman-teman, ini satu pertimbangan juga mau masuk di saham ini. Kalau kita lihat itu di saat pasar lagi normal itu harganya di atas 4 ribuan. Jadi teman-teman mau, kalaupun misalnya untung, ini bisa kurang lebih 25% kalau misalnya naik kembali ke posisi 4.000 ke atas. Nah, kita lihat dari sisi return on equity-nya, ini memang kurang lebih bisa kita katakan stabil dari tahun ke tahun. Karena ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui, biasanya saham dengan return on equity-nya 10% itu bisa dihargai satu kali. Kalau 20% itu bisa dihargai 2 kali PBV-nya. Nah, return on equity saham Telkom itu rata-rata di atas 20%. Nah, kalau seperti ini maka teman-teman mungkin bertanya, berarti PBV-nya
harga wajar saham Telkom itu 2, sekian. Nah, ada yang satu lagi perlu teman-teman ketahui bahwa nilai dari perusahaan, terutama ini adalah perusahaan blue chip, kemudian dia bisa katakan sebagai perusahaan yang mampu memonopoli sektornya, maka ada satu tambahan valuasi lagi. Jadi dengan harga PBV 3,1 itu masih wajar untuk sebuah perusahaan blue chip dengan return on equity di atas 20%, teman-teman. Nah, kita lihat kuartal 4-nya. Nah, ini khusus untuk 2019 karena pada saat video ini saya buat, saya belum melihat laporan keuangan dari PT Telkom. Nah, buat teman-teman yang cari prospek saham TLKM 2020, kita lihat dari tahun ke tahun itu cenderung naik terus, teman-teman. Jadi ini angka yang kita setahunkan dari laporan keuangan kuartal 3, karena kuartal 4 untuk saham Telkom itu belum keluar, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi laba bersih juga positif dibanding dengan kuartal 4 tahun 2018. Nah, kita langsung ke price to earning ratio-nya dengan PB per-nya itu hanya 14 lebih, sedangkan rata-ratanya di 5 tahun terakhir itu rata-rata kita bulatkan itu di atas 20%, di atas 20 kali. Sedangkan PBV ini sudah kita bahas, itu biasanya karena ini tahunan, rata-ratanya di atas 3, di atas 4, teman-teman. Jadi PBV 3,1 ini kita katakan diskon untuk saham TLKM. Nah, untuk return on equity itu sudah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman, bahwa saham sebesar Telkom, saham blue chip dengan PBV 3,1, sedangkan return on equity perkiraannya untuk kuartal 4 itu bisa sampai 29 lebih, maka ini standar dengan 3,1. Jadi sebenarnya penurunan saham Telkom itu tidak sedalam saham-saham lainnya. Jadi biar teman-teman tahu, berbeda dengan saham konstruksi, karena memang saham konstruksi itu di beberapa kuartal sebelumnya memang sudah terkoreksi, beda dengan saham Telkom. Dia makanya bisa jauh lebih bertahan dari saham-saham konstruksi. Nah, kita lihat secara teknikal, nah, kalau kita lihat ini dari 1 tahun terakhir dia sempat turun di harga 2.600 ya, teman-teman. Nah, ini pertanyaan, apakah mulai masuk di saham ini? Jadi saya sudah menyebutkan bahwa kata kunci untuk saham kondisi IHSG saat ini adalah kapan mulai masuk, pada saat pada saat kasus virus corona itu sudah terhenti pertambahan pasien positifnya. Kapan pasien positifnya sudah terhenti pertambahannya setiap hari dan orang yang sembuh sudah mulai semakin tinggi persentasenya, maka pada saat itulah saham-saham di Bursa Efek mungkin akan mulai naik, terutama indeks harga saham gabungan kita. Nah, kita lihat, teman-teman, secara maksimal ini saham Telkom cocok untuk jangka panjang kalau kita lihat dari 2012. Hanya saja dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini hanya bisa kita katakan sideways. Dia kembali lagi di posisi terendahnya sebelumnya itu di 3.000, sempat di 2.600 ya, kalau kita lihat. Nah, kita lihat saja di 1 tahun terakhir. Nah, teman-teman, saya biasa menyampaikan kalau timing masuk secara teknikal yang sederhana itu, teman-teman lihat MA-nya, moving average-nya. Ini moving average untuk kuartal 2 itu sudah ditembus, hanya saja kembali karena
indeks harga saham gabungan terkoreksi, maka saham Telkom pun akan ikut turun karena dia adalah saham blue chip atau saham LQ45. Umumnya dia akan sangat terpengaruh oleh pergerakan indeks harga saham gabungan. Nah, itu yang saya katakan tadi, teman-teman. Kapan mulai masuk di saham ini? Itu kalau pertambahan pasien positif virus corona itu sudah mulai terhenti dan media di mana-mana sudah mulai memberitakan bahwa COVID-19 sudah teratasi di Indonesia. Selain itu, teman-teman harus pertimbangkan juga soal nilai tukar rupiah dan isu resesi ekonomi. Jadi ada 3 kendala di mana kapan kita masuk di saham ini. Nah, itu secara teknikal. Tapi secara valuasi sudah kita jelaskan tadi bahwa angka PBV 3,1 dengan secara histori PBV Telkom itu biasanya di angka 4 lebih di 5 tahun terakhir, itu diskon buat saham Telkom. Jadi masuk di saham Telkom ini jauh lebih aman ketimbang teman-teman masuk di harga 4.000. Tapi ya itu sekali lagi strategi tradingnya teman-teman masuk dengan dana harga separuh dulu atau sepertiganya dulu, jadi dicicil pada saat harganya turun baru mulai beli lagi sahamnya. Oke teman-teman, ini jangan khawatir nonton video di sini nih, karena yang jelas ini videonya ringan sekali, di atas 20 mega biasanya. Oke teman-teman, pembahasan kita soal review saham Telkom atau saham TLKM 2020 sudah kita cukupkan sampai sini. Jadi harga saham TLKM, harga wajar saham TLKM, prospek, review, dan analisa fundamental saham Telkom 2020 sudah kita jelaskan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.